Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab sajak dan nyanyian yang dinyanyikan oleh bangsa Yahudi bahagian kedua, seri yang ke-131. Kitab Mazmur pasal 131, menyerah kepada Tuhan. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Nyanyian Ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Mazmur pasal yang ke-131, menyerah kepada Tuhan. Sedikit perenungan melalui pasal ini. Sahabat-sahabat firman di mana saja berada, Mazmur pasal yang ke-131 adalah mazmur nyanyian yang mengekspresikan kepercayaan seperti anak kecil dan kepasrahan diri dari seorang Daud yang rendah hati. Sebagai pemazmur dalam pasal ini, Daud telah mengembangkan seni disiplin diri ke tempat di mana ia tidak lagi berniat memperjuangkan kedudukannya sebagai raja. Sehingga pada ayat yang ketiga, Daud berkata, "Biarlah Israel berharap kepada Tuhan." Tetapi nada pengalaman pribadinya ini berubah menjadi permintaan untuk seluruh Israel. Setelah disapih dari keinginannya yang egois, Daud sebagai pemazmur dapat mengucapkan doa untuk umatnya Israel. Kini ia hidup hanya untuk Tuhan, dan ia mendorong semua sahabat dan bangsanya untuk mengikuti teladannya. Kemenangan pribadi pemazmur menjadi pola bagi seluruh Israel untuk mengikutinya. Salah satunya dengan menanggalkan kesombongan. Sehingga di ayat yang pertama dan kedua, Daud sang pemazmur berkata, "Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih, jiwaku dalam diriku." Sahabat-sahabat firman, melalui sekolah pengalaman Daud sang pemazmur telah meninggalkan kesombongan dan keegoisan untuk mengembangkan roh yang lemah lembut dan rendah hati. Orang-orang besar di hadapan Allah adalah orang-orang yang rendah hati. Untuk itu Kristus menyatakan bahwa di antara mereka yang lahir dari seorang perempuan tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Terang besar Alkitab Matius 11 ayat 11. Namun Yohanes Pembaptis adalah salah seorang yang paling rendah hati. Ia mencapai puncak pelepasan diri dengan berkata, "Ia atau Kristus
harus makin besar. Tetapi aku, Yohanes, harus makin kecil. Lihat terang besar Alkitab Yohanes 3 ayat 30. Yang paling dekat ke tahta itu sendiri adalah tumpuan kerendahan hati. Tidak ada yang lain selain yang tulus dan rendah hati, yang benar-benar hebat. Sahabat-sahabat firman, Daud menggambarkan dirinya bagaikan anak kecil yang disapi, berbaring dekat ibunya. Ia tidak lagi menginginkan harta benda duniawi. Ia tidak ingin puas hanya dengan kekayaan dan kehormatan yang dapat diberikan oleh dunia ini. Sebagai raja, Daud dapat saja memuaskan keinginan duniawinya dengan bebas. Tetapi Daud menyadari kebutuhannya akan Allah dalam hidup dan hatinya. Ia juga menyadari kejahatan yang bisa direnungkan hatinya ketika ia merasa terasing dari Tuhan. Dan akhirnya Daud mengambil tekad untuk meninggalkan segala kejahatan, dan dengan rendah hati ia masuk ke hadirat Bapa. Sahabat-sahabat firman, dengan kasih karunia Allah hati kita dapat dibebaskan. Dan sama seperti Daud, kita dapat disapih dari semua keinginan duniawi kita. Kita dapat mengingat bahwa sama seperti ibu dari anak yang telah disapih, membuka lengannya sehingga ia dapat merawat luka-luka dan memeluk dengan erat anaknya itu. Demikianlah Tuhan sumber cinta. Ia selalu menunggu kita. Daud menenangkan, mendengarkan suara penciptanya, dan mendapatkan ketenangan yang hanya datang dari Tuhan. Kita pun bisa datang dan mendapatkan ketentraman yang hanya dapat disediakan oleh Tuhan. Dan ketentraman itu hanya dapat diberikan kepada anak-anak Tuhan yang mau menanggalkan sifat-sifat yang tidak selaras dengan Allah. Tuhan melalui hambanya dalam terang kecil pena ilham ilahi roh nubuat kerinduan segala zaman jilid 1 halaman 172 alinea pertama berkata, kehidupan orang Kristen bukan hanya suatu perubahan sedikit atau perbaikan dari kehidupan yang lama saja, melainkan perubahan seluruhnya dari segala sifat. Harus ada kematian terhadap diri dan dosa, dan suatu kehidupan yang semata-mata baru. Dan perubahan ini dapat terjadi dan berhasil hanya oleh pekerjaan Roh Kudus. Untuk itu, sahabat-sahabat firman, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yesus yang